Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan Ibu Julaiha. Apa kabar anak-anak? Di masa pandemi ini, kalian harus tetap semangat belajar ya. Pada materi kali ini, kita akan mempelajari tentang sistem pencernaan pada manusia. Baiklah, tujuan pembelajaran kita setelah mempelajari materi pelajaran ini, kamu diharapkan dapat: pertama, mengidentifikasi saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan pada manusia. Kedua, kalian dapat menjelaskan proses pencernaan makanan yang terjadi di mulut, lambung, usus halus, dan usus besar, serta enzim-enzim yang berperan dalam proses pencernaan tersebut. Proses pencernaan terbagi menjadi dua. Yang pertama, secara mekanis, adalah proses pencernaan makanan dengan menggunakan gigi. Sedangkan yang kedua, secara kimiawi, yaitu proses pencernaan makanan dengan menggunakan enzim pencernaan. Sekarang, kalian lihat gambar saluran pencernaan. Saluran pencernaan dimulai dari mulut, kemudian kerongkongan, kemudian lambung, usus halus, usus besar, dan berakhir di anus. Kelenjar pencernaan yang pertama, kelenjar ludah, ada hati, lambung, dan pankreas. Sekarang kita lihat, yang pertama adalah mulut. Pada mulut, terdapat gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Di dalam mulut, proses pencernaan terjadi secara mekanik dan kimiawi. Terdapat enzim petialin yang berfungsi mengubah karbohidrat menjadi glukosa. Yang kedua, kerongkongan. Panjangnya lebih kurang 20 cm. Pada pangkal kerongkongan, terdapat epiglotis yang menutup saluran tenggorokan pada saat kita menelan makanan. Dinding kerongkongan melakukan gerak peristaltik, yaitu gerakan meremas dan menekan makanan agar makanan masuk ke dalam lambung. Yang ketiga, lambung. Lambung terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, kardia, kedua, fundus, ketiga, pilorus. Di dalam lambung terjadi pencernaan secara kimiawi. Enzim yang terdapat pada lambung yang pertama adalah asam lambung HCl untuk membunuh mikroorganisme dan mengaktifkan enzim pepsinogen menjadi pepsin. Yang kedua, terdapat enzim pepsin mengubah protein menjadi pepton. Yang ketiga, enzim renin untuk mengumpalkan protein pada susu. Keempat, usus halus. Di dalam usus halus terjadi pencernaan secara kimiawi. Usus halus terdiri dari 3 bagian. Pertama, usus 12 jari, duodenum, usus tengah, jejunum, dan usus penyerapan, ileum. Enzim pencernaan berasal dari pankreas antara lain. Yang pertama adalah enzim tripsin, mengubah protein menjadi pepton. Yang kedua, enzim amilase, mengubah amilum menjadi glukosa. Yang ketiga, lipase, mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Yang kelima, usus besar. Terjadi pengaturan kadar air pada sisa-sisa pencernaan makanan.
yang berupa feses dan pembusukan sisa makanan. Di dalam usus besar terdapat bakteri Escherichia coli yang berfungsi untuk membusukkan sisa makanan dan menghasilkan vitamin K. Fungsi usus besar adalah untuk mengatur kadar air pada sisa-sisa makanan. Dalam pembelajaran ini adalah yang pertama, susunan organ pencernaan pada manusia, yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, dan usus besar, serta anus. Pada sistem pencernaan yang baik, sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Selamat, kamu telah selesai mempelajari tentang sistem pencernaan manusia. Bagaimana pendapatmu tentang pelajaran kita hari ini? Tuliskan pendapatmu pada selembar kertas dengan rapi. Jangan lupa tugasnya dijapri ke ibu ya. Jangan lupa ya, tugasnya